wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nubillah min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, Allah masih berikan berbagai macam nikmat yang tidak terhingga pada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul melalui media Zoom, melalui acara rutin bulanan kita setiap pekan ketiga, yaitu 33 mengaji. Yang alhamdulillah pada edisi Desember ini, kita bersama Ustadz Fahru Roji nih, ya, teman kita angkatan 33 juga. Dan salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman IPP 33 Tangguh yang saya banggakan, sebagai bentuk tindak lanjut dari peran kita IPP 33 Tangguh dalam rangka membangun konektivitas, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim walaupun dengan media Zoom untuk melakukan kajian 33 mengaji pada pagi hari ini. Dan sangat menarik pagi hari ini, teman-teman termasuk orang-orang yang beruntung yang ingin bergabung pada pagi hari ini. Kenapa? Karena Ustadz Oji akan membawakan tema peran strategis ibu sebagai guru dan tiang peradaban. Ini penting sekali. Jadi tema ini tema yang kalau bagi kita kalau ikut seminar ataupun pelatihan di tempat lain, ini bayarnya bisa jutaan nih, karena ini salah satu parenting yang sangat penting bagi kita. Dan ini sengaja Ustadz Oji sampaikan karena kita sebagai 33 hampir semuanya sudah melewati usia di atas 40 tahun dan sebagian besar sudah berkeluarga dan sudah memiliki keturunan. Apalagi ibu ini sebagai guru dan juga tiang daripada dalam keluarga. Sehingga ini menjadi penting sekali buat kita. Dan kalau sering kita juga bertemu bahwa di kita itu tanggal 22 Desember ya, ini juga diperingati sebagai hari ibu gitu. Dan ini menjadi peran penting sebagai awalan buat kita, dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir ini menjadi sebuah kebanggaan dan juga menjadi nilai yang buat kita bisa dapatkan untuk dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja pengantar dari saya, dan mudah-mudahan selamat mengikuti teman-teman untuk 33 Tangguh untuk mengaji pada bulan Desember ini bersama Kang Oji. Kepada Kang Oji, Bangga, Ustadz Oji, silakan dipersilakan. Terima kasih Kang Haris, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina
wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbuka min nisa'il alamin arba'un Maryam binti Imran wa Asiyah tamra'ata Fir'aun wa Khadijata binti Huwailid wa Fatimata binti Muhammad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman IPB 33 Tangguh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali ya dengan istilah 33 tangguh ini. Jadi memang mudah-mudahan ini benar-benar memberikan energi positif. 96 kemudian ditulisnya jadi tangguh ya, jadi tangguh. Di era sekarang ya, di era tantangan saat ini, ketangguhan itu menjadi sangat penting. Apalagi juga buat para ibu, para wanita ya. Sebenarnya juga untuk para bapak, ketangguhan itu menjadi suatu nilai, spirit, energi yang sangat penting. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari Sabtu yang mulia ini, tanggal 18 Desember 2021, Allah masih memberikan kita karunia yang begitu banyak. Kenikmatan dan karunia kehidupan lainnya. Diberikan kesehatan buat kita semua, bisa hadir secara online, bisa melaksanakan segala aktivitas, bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang begitu besar di pagi hari yang seger ini, dan kita alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terlebih, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan atau meningkatkan keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga keistiqomahan kita dan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Kemudian juga senantiasa kita mengingat dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang amat kita rindukan, sosok tauladan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perjumpaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menatap wajah beliau yang agung dan mulia. Kita sering mendengar bagaimana hadis-hadis Rasulullah, kemuliaan akhlak Rasulullah, kebaikan akhlak Rasulullah, kemudian sosok agung yang merubah peradaban manusia, memberikan kebaikan-kebaikan dengan perjuangannya yang luar biasa. Ini membuat kita rindu sekali, ingin sekali menatap wajah beliau. Bahkan kalau Allah izinkan, kita ingin mencium tangan beliau. Menatap wajah Rasulullah saja itu juga mungkin suatu kesyukuran. Apalagi jika diperkenankan kita bisa berjabat tangan atau mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga keluarga Rasulullah, juga sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang salih dan mulia, para tabi'in, generasi penerus para sahabat, dan tabi'in, generasi penerus tabi'in, serta orang-orang yang salih dan salihah yang terus menginspirasi, berjuang, memberikan energi buat kebaikan manusia. Itu adalah orang-orang yang kita hormati, kita muliakan, kita sampaikan sholawat dan sholawat yang terbaik, doa-doa keselamatan untuk semua orang-orang yang salih dan sholihah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga menjadi barisan. Dalam barisan ini orang-orang yang senantiasa istiqomah, salih, salihah, mendapatkan kebaikan-kebaikan, menjaga diri kita, keluarga kita, dan
semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, sahabat 33 Tangguh, memang sengaja seperti apa yang disampaikan Kang Haris bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Di pekan-pekan ini sebenarnya banyak organisasi-organisasi kewanitaan itu sudah mengadakan acara-acara dengan spirit Hari Ibu. Nah, kita melihat Al-Quran ya sebagai tuntunan kita, sebagai pedoman kita, itu sangat mengagungkan, sangat memuliakan, sangat meninggikan kedudukan para wanita. Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada setidaknya 2 surat yang sangat identik dengan ibu, dengan wanita, yaitu surat An-Nisa, ya, yang artinya itu adalah wanita, dan surat Maryam yang sangat identik dengan perjuangan Maryam sebagai sosok wanita yang mulia dan agung. Di dalam Al-Quran juga sebenarnya banyak mengulas, mengeksplorasi, memberikan referensi buat kita tentang kehebatan para wanita, para ibu, ketangguhan para wanita dan para ibu. Maryam ini adalah sosok wanita yang sangat tangguh. Karena beliau ini adalah wanita yang memang tinggal dalam mihrab suci, namun Allah uji, tiba-tiba dia hamil dengan izin Allah. Ini adalah ujian yang sangat luar biasa. Pun sampai dia hamil itu dia mendapatkan hinaan, cercaan, dan sampai hampir-hampir saja itu Maryam itu tidak sanggup. Ada yang mengatakan stresnya luar biasa Maryam itu ketika menghadapi ujian itu. Bahkan dalam surat itu, dalam surat Maryam, Maryam itu berkata, lebih baik aku mati saja dan aku tidak dikenal orang selamanya. Itu sampai karena kesedihannya, Maryam mendapatkan ujian itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan Maryam sehingga dia melahirkan putranya Isa binti Maryam yang hebat, dan putranya ini menjadi seseorang yang sangat hebat, sangat mulia, menjadi nabi dan rasul. Kemudian juga Al-Quran itu mengisahkan tentang wanita juga yang seorang wanita yang leadership-nya, kepemimpinannya itu sangat hebat. Kita kenal Ratu Bilqis, ratu dari negeri Saba di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini Ratu Bilqis ini sebelum menjadi istri Nabi Sulaiman, dalam sosok kepemimpinannya ketika beliau memang belum Islam, belum beriman kepada Nabi Sulaiman, ini adalah sosok yang memang dikisahkan itu kan ada burung hutut menceritakan bagaimana negeri yang dipimpin oleh Ratu Bilqis ini adalah negeri yang makmur, negeri yang hebat, negeri yang maju, dan dipimpin oleh seorang ratu yang adil, ratu yang hebat, ya, ratu yang memiliki kepemimpinan leadership-nya luar biasa. Nah, ini sebenarnya top ke leader, seorang ratu, kepemimpinan ini juga menjadi referensi sebenarnya bagi para ibu, para wanita. Kemudian juga kita mendengar bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan 2 orang istrinya yang hebat. Yang pertama itu adalah Siti Sarah. Siti Sarah diuji oleh Allah menikah dengan Nabi Ibrahim, tapi sampai usianya lanjut, Siti Sarah ini tidak mendapatkan keturunan. Tapi tidak membuat Siti Sarah itu terus berdoa. Tidak membuat Nabi Ibrahim terus memohon kepada Allah meminta keturunan.
Siti Sarah yang sangat cantik. Ini kan dikisahkan memang Siti Sarah ini dari keluarga keluarga kerajaan ya, keluarga artinya keluarga ningrat. Seorang yang sangat cantik, dan ini adalah pemberian buat Nabi Ibrahim, artinya untuk dinikahkan karena memang kehebatan Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan istri Siti Sarah. Nah, setelah Siti Sarah juga kita mengenal sosok Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail. Hajar ini juga sosok wanita yang sangat tangguh. Dengan izin Allah, dengan skenario Allah, Siti Sarah, kemudian Ibrahim mendapatkan istri lagi Siti Hajar. Namun demi menjaga Siti Sarah, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim menghijrahkan Siti Hajar untuk dibawa di lembah Mekah. Nah, ini sebenarnya perjuangan buat Siti Hajar. Pada saat itu, Siti Hajar itu di lembah yang sepi, sunyi, sendirian, hanya ditemani Ismail alaihissalam, bayi yang baru lahir. Nah, ini juga sebenarnya bagaimana Siti Hajar alaihissalam, Siti Hajar itu harus membangun dengan spirit ketangguhan, harus eksis dan membangun kota Mekah hingga hebat seperti saat ini. Dan Siti Sarah, dari Siti Sarah akhirnya ada Nabi Ishak alaihissalam, dan dari keturunan-keturunannya ini dengan izin Allah juga dengan doa Siti Sarah, dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, lahirlah keturunan para nabi. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, sampai Nabi Isa alaihissalam. Generasi yang sangat unggul, sangat hebat, sangat tangguh. Makanya tadi kalau saya bacakan surat Maryam ayat 12, kata Allah, ini dalam surat At-Tahrim, sebenarnya tadi surat At-Tahrim ayat 12 tentang Maryam. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Itu dipujinya Siti Maryam karena karakteristiknya itu adalah Maryamnya diagungkan, dimuliakan karena menjaga kehormatannya. Kemudian juga beliau ini adalah termasuk orang-orang yang taat. Tadi dalam hadis yang saya bacakan juga, hadis riwayat Ahmad, ya, hadis riwayat Ahmad, ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada 4 wanita yang sangat hebat, yang bisa jadi referensi dalam sejarah peradaban manusia. Yang pertama itu adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Yang ketiga itu Khadijah al-Kubra binti Khuwailid. Khadijah. Kemudian yang keempat itu adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 wanita ini dikabarkan nanti akan menjadi 4 wanita yang paling utama di surga. 4 wanita yang menjadi pemimpin wanita-wanita di surga. 4 wanita yang akan menyambut, ya, turut menyambut wanita-wanita yang akan masuk surga. Kenapa mereka ditinggikan? Ditinggikan. Tadi dikatakan Allah puji Maryam karena menjaga kehormatannya. Yang paling penting itu adalah menjaga kehormatannya. Tetapi Allah uji pun ketika dia menjaga kehormatannya, dia tetap hamil. Dan hamil tidak ketahuan siapa ayahnya. Itu sebenarnya ujian yang sangat berat. Namun dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asiyah, istri Fir'aun, ini bergelimang harta, bergelimang kekuasaan. Mendapat pelayan yang sangat hebat. Fir'aun ini adalah kekuasaannya luar biasa. Melampaui batas sebenarnya.
Tetapi Asiyah tidak pernah silau. Tidak pernah silau dengan harta, kekuasaan yang dia inginkan. Bahkan dalam doa Asiyah di dalam Al-Quran yang terkenal adalah, ya Allah, bangunkanlah aku rumah istana di surga. Jadi yang dia inginkan itu adalah rumah atau istana itu di surga, bukan yang di bumi, di dunia bersama Firaun. Dan jauhkanlah peliharalah aku, kata Asiyah, dari kejahatan dan kezaliman Firaun. Jadi Asiyah ini Allah lindungi dengan doanya itu, dengan doa yang hebat tadi itu, tidak pernah bisa disentuh atau digauli oleh Firaun. Sehingga memang Maryam, Asiyah ini adalah sosok wanita yang tetap perawan, tetap suci, dan bahkan dalam hadis juga dikisahkan ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, itu ini dikatakan oleh pelayannya Abu Lahab, bahwa disaksikan ketika Siti Aminah lahir, pelayannya Abu Lahab ini melihat ada sosok dua wanita yang membantu persalinan, dan ini dikisahkan lagi bahwa ini adalah Maryam dan Asiyah sengaja diturunkan dari surga, dari langit, untuk membantu persalinan Asiyah. Dan memang Nabi Muhammad SAW itu lahir sudah dalam keadaan bersih karena dibersihkan dan dibantu persalinannya. Jadi bidannya itu adalah langsung dari surga, Siti Maryam dan Asiyah. Nah, kemudian Khadijah al-Kubra, Khadijah yang sangat hebat, wanita yang kaya raya, wanita yang pintar sekali sebagai seorang pengusaha, wanita yang cantik jelita karena memang sangat terpandang dan banyak sekali para saudagar juga ingin melamar Khadijah. Namun Allah juga memang menakdirkan Khadijah itu memilih Muhammad. Allah tinggikan derajat Khadijah. Bahkan Allah pada saat Jibril bersama Muhammad, Jibril menyampaikan, membisikkan kepada Muhammad, sebentar lagi Khadijah datang, sampaikan salam dariku dan salam dari Robnya. Nah, ini ketinggian derajatnya manusia yang Allah saja, Allah bertitip salam penghormatan, dan juga Jibril, malaikat rajanya para malaikat yang sangat hebat juga menyampaikan salam penghormatan, salam takzim kepada Khadijah. Kemudian terakhir itu adalah dari empat wanita ini adalah Fatimah binti Muhammad. Dalam kisahnya, dalam uraiannya, ketika Rasulullah Siti Khadijah sudah wafat, yang menggantikan sosok Khadijah itu adalah Fatimah. Fatimah yang sangat berbakti kepada ayahnya. Fatimah yang ketika Rasulullah dilempari bangkai, punggungnya Fatimah yang membersihkannya, bahkan melayani dan mengurus sepeninggal Khadijah, mengurus Rasulullah dalam tugas-tugas kenabiannya. Teman-teman tangguh yang saya hormati, kalau dari empat wanita hebat, wanita agung dan mulia, pemimpin wanita-wanita di surga, ini setidaknya itu ada tiga kita dapat ambil pelajaran. Yang pertama, mereka itu menjadi hebat, menjadi tangguh, itu karena keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat mereka mulia di dunia dan juga mulia di langit serta mulia di akhirat. Karena imannya, karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu yang membuat mereka menjadi wanita-wanita yang sangat agung, mulia, sangat tangguh. Pun ketika mendapatkan ujian-ujian yang begitu besar, mereka tetap tangguh. Karena keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam diuji sedemikian, tetap tangguh karena keimanan dan ketakwaannya. Khadijah
berjuang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW, mendampingi Muhammad dalam duka maupun suka dan duka. Bahkan ketika Muhammad mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa, mendapat tantangan dakwahnya dari orang-orang kafir Quraisy, maka Khadijah adalah orang atau pendamping hidup sebagai istri yang paling dekat, paling mensupport, paling selalu memberikan spirit, dorongan, pendamping seorang suami. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad SAW itu bisa menjalankan tugas-tugas kenabiannya karena di sampingnya itu adalah ada Khadijah al-Kubra, wanita yang sangat luar biasa, sangat hebat, yaitu adalah Khadijah. Bahkan oleh karena itu kecintaan Nabi Muhammad itu luar biasa ya kepada Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah wafat, disebutnya tahun duka cita, tahun kesedihan. Kemudian ketika Khadijah wafat, bahkan Rasulullah itu menyebut-nyebut Khadijah di depan Aisyah. Sehingga Aisyah cemburu karena Rasulullah mengisahkan atau menceritakan tentang kehebatan, ketangguhan, keagungan Khadijah. Ini iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asiyah bahkan ya Asiyah tetap eksis di tengah godaan harta yang berlimpah, kekuasaan, jabatan menjadi itu tetap membuatnya istiqomah dalam iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga Fatimah dengan kemuliaan akhlaknya menjadi wanita yang sangat berbakti kepada orang tuanya dan dia tetap mendampingi, mensupport Rasulullah dalam perjuangan dakwahnya, iman dan ketakwaan. Selanjutnya yang kedua, kalau kita lihat dari 4 wanita ini, itu adalah akhlaknya yang sangat mulia. Akhlak-akhlak mereka yang sangat mulia. Kemuliaan akhlak, kebaikan budi pekerti, inilah yang membuat mereka ini mulia di dunia dan mulia di akhirat. Tugas Maryam ya sebagai seorang ibu yang mampu menghebatkan anaknya, mencetak generasi unggul, mencetak seorang nabi, itu adalah karena kemuliaan akhlaknya Maryam alaihissalam, iman, takwa, dan juga akhlaknya. Kehebatan Asiyah ya yang bisa menghebatkan Nabi Musa alaihissalam, juga ketika dia menjadi istri Fir'aun, tetap dia menghormati Fir'aun. Karena memang Allah itu meskipun Fir'aun itu terkenal dengan kezolimannya, bahkan yang menentangnya itu dibunuh ya, tapi tetap kepada Fir'aun Musa itu diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh hikmah, dengan akhlak yang mulia kepada Fir'aun. Oleh karena itu juga Asiyah binti Muzahim ini kepada Fir'aun tetap menjaga, menutupi keimanannya dengan menjaga akhlaknya, adabnya, melayani Fir'aun sebagai suaminya. Juga Khadijah, ya kalau Khadijah kan sosok yang usianya sebenarnya lebih matang dari Rasulullah, karena usia 40 tahun, Rasulullah usianya 25 tahun. Namun tidak sedikit pun Khadijah itu akhlaknya itu tidak pernah ada cerita tentang keburukan akhlak Khadijah. Namun yang terdengar adalah kemuliaan, kebaikan, akhlak-akhlak Khadijah binti Khuwailid. Sehingga dia mulia di dunia dan mulia di langit. Ya, bahkan di surga. Pun juga Fatimah binti Muhammad. Karena kemuliaannya menjadi seorang anak yang tetap berbakti. Jadi kapanpun seorang anak itu adalah tetap anak. Ketika dia punya sosok orang tua, maka jadilah anak yang sangat mulia akhlaknya, yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Itu
Satu lagi dari keempat wanita ini adalah sosok-sosok ibu-ibu, wanita-wanita yang cerdas dan tangguh. Cerdas dan tangguh. Maryam, ya, ketangguhannya sudah sangat teruji. Bahkan ketika Maryam itu akan melahirkan sendirian, nggak ada yang bantu, sehingga Allah membimbingnya. Dia suruh berpegangan dengan pohon kurma, kemudian dia artinya dia dengan izin Allah dia melahirkan Isya di bawah pohon kurma sendirian. Masya Allah. Itu luar biasa ya, luar biasa. Kalau wanita-wanita sekarang nggak tahu kalau dia harus melahirkan sendirian tanpa bantuan itu ya seperti apa gitu. Dia adalah karena cerdas dan tangguh. Kemudian Asiyah itu tetap menutupi keimanannya sehingga Firaun itu tidak mengetahui keimanan. Dengan kecerdasannya, dengan kesabarannya dia menutupi keimanannya di depan Firaun. Khadijah cerdas, kehebat sebagai seorang pengusaha yang sangat hebat, juga tangguh dalam menghadapi ujian-ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kalau bukan Khadijah, mungkin istri sudahlah, jangan mungkin akan melemahkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Fatimah ketika Rasulullah mendapatkan ujian yang luar biasa, Muhammad mendapatkan ujian yang luar biasa, itu tetap supportnya, dukungannya, dengan kecerdasannya, dengan ketangguhannya, tetap menjaga eksistensi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman IPB 33 tangguh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi memang Islam itu sangat memuliakan sosok wanita, ibu-ibu. Tadi ya surat Maryam, surat An-Nisa, ya itu adalah penghormatan Allah kepada sosok para wanita. Wanita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perasaannya itu lebih besar mungkin ya daripada logika berpikirnya. Ini adalah kelembutannya, rasanya. Ini adalah kelebihan-kelebihan sebenarnya dari para wanita. Sehingga tebaran kasih sayang, rasa cintanya, itulah yang mungkin menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Dari sosok para wanita. Allah ciptakan demikian istimewa, demikian hebat. Ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka Allah menyempurnakan penciptaannya. Allah ciptakan Siti Hawa sebagai pendamping kehidupan Nabi Adam alaihi salam di surga dan juga di bumi. Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan ke bumi itu kesedihannya itu luar biasa karena berpisah dengan Siti Hawa. Selain karena memang dipisah itu karena ujian, ya karena hukuman dan ujian, namun luar biasa terpisah dari istrinya, dari pendamping hidupnya, dari belahan jiwanya, dari orang yang dicintainya itu luar biasa. Itu suatu hal yang makanya kisah Nabi Adam alaihissalam dengan doa Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah bagian dari doa-doa agar beliau segera dipertemukan kembali dengan Siti Hawa sebagai istrinya, sebagai sosok wanita yang sangat dicintainya. Kemudian tadi saya juga sudah ceritakan ya tentang Ratu Saba, juga istri-istri Nabi Ibrahim. Laki-laki, makanya tidak heran ketika orang mengatakan di balik laki-laki sukses itu ada wanita hebat di sisinya. Ada ibu kita, ada istri kita yang mendukung kesuksesan kita. Oleh karena itu, sosok wanita, sosok ibu itu adalah sosok yang sangat penting dalam kehidupan. Ketika Rasulullah mengatakan al-jannatu
tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu tidak berlebihan. Kita lahir ke bumi ini dari perjuangan, pengorbanan antara hidup dan mati dari ibu kita. Kemudian Allah juga mengatakan ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Dan dalam hadis Rasulullah dikatakan derajat wanita itu lebih tinggi 3 kali dari derajat laki-laki. Makanya seorang anak oleh Rasulullah hormati ibumu. Yang kedua, ibumu lagi. Yang ketiga, ibumu lagi. Baru yang keempat, yang patut kita bakti itu adalah ayah yang keempat. Ibu derajatnya 3 kali lebih penting untuk dihormati, dimuliakan 3 kali. Kemudian juga apalagi ya dalam era-era pandemi saat ini ya, ibu-ibu itu luar biasa ya, harus eksis, membantu mensupport suaminya di tengah ekonomi, bahkan mungkin juga banyak wanita-wanita yang harus ditinggal suaminya. Ada dari agribisnis itu, ada kemarin yang kehilangan suami, ada Puji ya. Puji itu kan juga kemarin suaminya meninggal karena COVID ya. Harus berjuang mengurus anak-anaknya. Saya pribadi bapak saya wafat itu kan ketika saya kelas 2 SD, maka ibu saya harus berjuang membesarkan 6 orang. Kami 12 bersaudara. Ketika bapak wafat itu kakak saya dan 6 orang sudah sudah menikah, dan ada 6 orang lagi yang belum menikah. Oleh karena itu perjuangan ibu saya pun juga luar biasa. Harus berjuang. Saya ingat sekali ketika jenazah ayah saya datang dari rumah sakit dengan ambulan, maka ibu saya itu memeluk kita semua, dan dia berjanji bahwa dia berjanji akan berjuang untuk membesarkan kami. Itu ya, itulah seorang ibu itu begitu. Sampai ibu saya wafat 76 tahun, usia 76 tahun, ketika dia merasa sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, membesarkan, mengurus anak-anaknya besar, kuliahnya sudah selesai, gitu. Mungkin teman-teman juga punya cerita yang lebih istimewa, lebih hebat ya, tentang sosok para ibu yang doa-doanya mustajab. Doa ibu ini doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih cepat 70 kali kata Rasulullah diijabah dari doanya orang-orang yang suci, para waliullah. Para wali itu adalah doa yang Allah berikan hak istimewa, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang ibu yang mendoakan anaknya, itu doanya dikabulkan lebih cepat 70 kali daripada doa para wali. Oleh karena itu, kita memaknai Hari Ibu dengan kembali mengingat kehebatan-kehebatan, kemuliaan ibu kita, seberapa besar kita sudah berbakti kepada orang tua kita, dan istri kita juga, terutama kita menghormati, memuliakan istri kita. Ya mungkin tanpa sadar kadang juga kita mengecewakan, membuatnya sedih. Namun sebenarnya dia harus menanggung, melahirkan, membesarkan, stresnya, perjuangannya luar biasa. Di akhir materi ini saya memberikan penghormatan yang terbaik untuk
para ibu, para istri, agar segala jerih payah para ibu, para istri yang menyebabkan Anda semua layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik wala takum minal mumtarin. Yang benar dari Allah, yang kurang yang salah dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ternyata kita punya sosok teladan yang tadi ceritakan oleh Kang Oji, wanita-wanita tangguh di zamannya. Ada Asia, ada Maryam, ada Fatimah, ada Khadijah, ada Sarah dan Hajar, gitu kan. Ternyata banyak pelajaran yang kita peroleh dari para nabi maupun wanita-wanita tangguh yang sebenarnya sudah pernah ada di muka bumi ini yang dijadikan pelajaran ataupun ibrah bagi kita semuanya. Baik teman-teman, Ibu 33 tangguh yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol sambil ada yang nanya nih dari Kang Soni nih Kang Oji. Bagaimana mensinergikan peran strategis ibu yang luar biasa nih kan? Kan perannya kayak sangat banyak nih sebagai ibu nih dengan tantangan kehidupan saat ini yang sangat dinamis. Nah, gimana nih Kang Oji ini? Iya. Ya memang salah satu hal yang sangat penting buat ibu-ibu pada saat ini di era digital dan disruption sebenarnya ya. Digital dan disruption ada tantangan tersendiri untuk para ibu. Tantangan misalnya dalam pengasuhan anak-anak ya. Tantangan dalam pengasuhan anak-anak itu dampak-dampak negatif dari era digital itu dihadapi ibu-ibu. Kemudian juga tidak semua ibu-ibu itu bisa beradaptasi dengan baik terhadap tantangan digital dan disruption. Oleh karena itu sebenarnya memang para ibu harus bisa saling memberikan support ya, memberikan support, karena ibu-ibu ini kan sebenarnya lebih hal yang berbeda dari para ayah itu adalah ibu-ibu itu lebih komunal dari para ayah yang relatif cenderungnya itu adalah lebih individual sebenarnya. Nah, para ibu itu lebih komunal. Nah, sebenarnya dari komunalnya itu kebiasaan yang komunal itu lebih memudahkan ibu-ibu saling memberikan support terhadap tantangan-tantangan kehidupannya dalam pengasuhannya, dalam tantangan tantangan teknologi dan disruption, bahkan mungkin tantangan terhadap masalah ekonomi. Nah, ini memang harus saling support. Pun juga para ayahnya sebagai orang-orang yang paling dekat dengan wanita dan para ibu, yang harus benar-benar memahami karakteristik para wanita, para ibu itu harus dipahami oleh para ayah, sehingga para ayah yang bisa mengistimewakan wanita, memberikan support kepada para wanita. Karena wanita ini kan pertama dia itu adalah madrasatul ula, ya, sekolah pertama dari anak-anaknya. Wanita itu juga adalah tiang peradaban, tiang negara. Wanitanya baik, wanitanya bagus, iman, takwa, akhlak mulia, cerdas, tangguh, maka dia juga akan bisa mencetak atau melahirkan anak-anak, generasi-generasi tangguh, cerdas, hebat, dan itu membuat negara menjadi hebat dan tangguh juga. Itu peran para wanita. Memang demikian hebat, demikian penting, demikian strategis. Oleh karena itu, kalau berpasangan laki-laki dan perempuan memang harus saling menguatkan. Ditambah lagi para wanita tadi bisa saling menguatkan dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, memberikan energi positif. Dan juga selalu menjadikan
referensi yang utama Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi kehidupannya. Sehingga tantangan kehidupan bagaimanapun bisa dihadapi dengan adanya referensi yang sangat tepat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian mungkin sedikit jawaban saya. Mohon maaf. Baik, Kang Oji. Ini juga ada apresiasi. Terima kasih Pak Ustadz nih dari Kang Dedi nih. Peraih anugerah profesional BUMN, BUMD, Koperasi dan Swasta nih terbaik di IPB. Masya Allah. Ini Kang Dedi FKH, dokter hewan, bukan? Iya, betul. Oh, Masya Allah. Kang Dedi, katanya, saya sangat ingin ke Malang lihat peternakannya Kang Dedi. Ke Batu ya, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Seburuk apapun suami katanya nih, Pak Kang Oji nih, ya. Pelajarannya yang dapat ini seburuk apapun suami, istri tetap punya kewajiban untuk menghormati gitu kan. Karena kan sekarang ada juga nih istri-istri yang berkarir penghasilannya lebih besar atau jabatan lebih tinggi. Nah ini kadang-kadang di rumah nih suami kadang-kadang kebalik nih, gimana nih Kang Oji? Iya, ya itu tadi. Referensinya untuk hal ini mungkin kita bisa referensinya dari Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, dan juga terutama Khadijah. Khadijah secara ekonomi sangat mapan, lebih kaya raya. Kemudian secara pendapatan penghasilan, namun ya Khadijah baktinya, penghormatannya kepada Rasulullah Muhammad itu sangat tepat. Beliau sangat memahami kedudukan beliau sebagai seorang istri. Istri itu kata Rasulullah, kalaulah boleh manusia itu menyembah manusia lain, maka aku perintahkan istri itu sujud kepada suaminya. Sampai seperti itu. Artinya memang seorang istri memang harus sangat patuh taat kepada suaminya, sangat menghargai dan menghormati, namun juga suami itu sangat memuliakan istrinya. Gitu, timbal baliknya seperti itu. Jadi memang ujian seorang wanita ketika karirnya bagus, pendapatannya lebih besar, itu sebenarnya ujian bagi dirinya, ujian keimanannya, ujian ketakwaannya, ujian akhlaknya, ujian dia untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih mulia di akhirat. Bahkan sebenarnya di dunia sendiri seorang istri itu bisa sukses, bisa jadi itu karena suaminya juga, karena doanya, karena ridhonya, ya, karena kesempatan yang diberikan suaminya, itu harus sangat dipahami, sehingga istrinya bisa eksis, bisa sukses, ya, karena keridoan dan support suaminya. Di balik istri yang hebat ada suami yang hebat, di balik suami yang hebat ada istri yang hebat. Begitu, Kang. Mantap ini. Ini dari Teh Dewi nih, ada kegelisahan memang sekarang Kang Oji nih. Ya. Dapatkah berbagi tips nih untuk mendidik anak-anak perempuan? Nah, ini anak perempuan menjadi wanita tangguh di tengah kondisi lingkungan eksternal yang semakin banyak tantangannya. Nah, ini gimana nih tips and triknya nih ya, Kang Oji, mangga. Ya, mendidik wanita ya, mendidik wanita. Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu memiliki 3 anak perempuan, maka jaminannya itu adalah surga. Terus sahabat bertanya, kalau misalnya hanya 2, meski hanya 2, seorang orang tua, ya, ayah dan ibu yang memiliki anak perempuan 2, itu juga jaminannya surga. Ketika anaknya menjadi anak-anak yang salih, yang solihah ya, yang solihah gitu. Memang tidak mudah ya di era saat ini. Kalau saya menyarankan tetap yang dibangun itu adalah ketauladanan orang tua dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
bimbing anak-anak kita itu untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bimbing anak-anak kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, dimensi sudut pandang dia itu akan berbeda sebenarnya. Bukan hanya bersifat duniawi dan materi lagi, tapi iman, takwa dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua harus menjadi tauladan terbaik dalam keimanan dan ketakwaan anak-anak kepada Allah. Ibadahnya, dalam mengambil keputusannya. Karena kalau iman dan takwa itu pasti dalam pengambilan keputusan yang dilandasi dengan akidah yang benar. Kemudian akhlak yang mulia. Ini juga menjadi sangat penting. Seorang dalam kisahnya ya, seorang wanita itu tidak boleh keluar rumah karena suaminya tidak mengizinkan. Itu orang tuanya masuk surga. Kenapa? Karena anaknya ini berbakti kepada suaminya. Karena bakti taatnya kepada suaminya, maka orang tuanya itu masuk surga. Gitu. Jadi akhlak yang mulia ini juga penting banget dibangun dan dibimbing, diberikan tauladan kepada anak-anak perempuan. Tadi yang ketiga tetap tentang kecerdasan dan ketangguhan. Ini harus dibangun mentalnya. Dan ini memang pelajaran-pelajaran kehidupan tidak hanya sekedar bacaan buku, tapi memang mungkin kita harus mengajak anak-anak kita melihat langsung, mengalami langsung, mencontoh langsung tentang ketangguhan. Ya, tentang ketangguhan. Bekal-bekal yang penting bagi anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan itu harus dipersiapkan menjadi seorang anak yang baik, yang salihah untuk berbakti kepada orang tuanya. Kemudian anak perempuan juga harus disiapkan menjadi istri yang baik, yang taat, ya, setaat-taatnya kepada suaminya. Taat ini juga berarti seperti apa tadi? Dia bisa melayani dengan sebaik-baiknya kepada suaminya. Jadi kalau saya berpesan kepada putri saya, kenali dengan baik kelebihan dan kekurangan suamimu dan layani dengan sebaik-baiknya suamimu dari kelemahan dan kelebihannya. Nah, yang ketiga, bekali anak-anak perempuan kita itu dengan kecerdasan, skill, cara berpikir, cara keluar dari masalah. Jadi ketika ada masalah, dia tidak stres, dia tetap tangguh, dia bisa menyelesaikannya dengan sistematis. Ini kan kalau dia bisa menyelesaikan dengan sistematis, artinya konstruksi berpikirnya, cara berpikirnya itu baik. Jadi nggak membuat dia stres dalam menghadapi tantangan-tantangan, ujian kehidupannya. Nah, ini hal-hal yang harus dibekali. Di era digital sekarang memang diskusi, coaching, orang tua itu harus menjadi coach yang terbaik untuk anak-anaknya. Kurang lebih seperti itu ya, Teh Dewi ya, jawaban saya. Baik, terima kasih Kang Oji. Saya kira itu tantangan yang berat memang bagi kita di era sekarang ini ya. Apalagi mungkin di antara kita sebagian besar, banyakkan dari ibu-ibunya ini bekerja, sibuk, waktu terbatas. Kemudian anak-anak perempuan sudah main dengan HP, dengan asik dengan HP-nya dibandingkan orang tuanya. Sehingga kadang-kadang mungkin anak-anak kita lupa akan didirikan nilai-nilai penting dari ajaran agama ini dan juga mengarahkannya kita sudah nggak mampu. Kadang lebih galakan anaknya dibanding orang tuanya. Kadang ini Kang Oji ini kejadian seperti ini kan. Kita nasihatin gitu kan. Nah, kadang-kadang mungkin ada juga yang berpikiran bagaimana kalau kita sukses, apakah anak kita bisa sukses? Dalam pengertian sukses itu artinya jadi orang yang baik maupun ya secara pendidikan juga baik gitu. Mungkin ini juga tantangan bagi kita ya. Ya. Mungkin ada closing statement bagi Kang Oji. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk teman-teman wanita tangguh, ibu-ibu tangguh, IPB 33 tangguh.
Kemudian juga saya mengingatkan diri saya pribadi, setiap saat 5 waktu, jangan lupa mendoakan ibu kita. Kemudian juga mengingat jasa-jasa ibu kita. Dan sebisa mungkin ada jariah dari anak-anak soleh buat ibu kita, orang tua kita. Sehingga sekecil apapun kita mungkin bisa membahagiakan ibu kita. Terima kasih. Itu mungkin Kang Haris. Jazakallah khairan katsiran, Kang Oji dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Demikian mungkin rangkaian acara kita 33 mengaji pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya dan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum berakhirnya kita tutup dengan acara nanti kita tutup, kita pengen sambil silaturahim ya, mengenal karena sebagian besar ada yang kenal ada yang enggak. Nanti kita ambil foto bersama, kita buka video masing-masing ya. Open cam ya. Open cam biar kita bisa saling mengenal di antara kita. Dari saya selaku pembacara, mohon maaf segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Open cam-nya dihitung nggak? Dihitung 1, 2, 3 gitu fotonya? Oh iya. Siap. Mbak Resa mana Mbak Resa? Ini yang belum open cam siapa nih?